apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu. Sebelum kita mulai untuk berdiskusi dan menentukan apa yang akan kita lakukan pada pembelajaran kali ini, kita simak video berikut ya. Kaling merupakan pemisahan atau pengafkiran ayam yang dilihat secara eksterior dan dinilai potensinya yang mungkin berpengaruh terhadap produksinya. Kaling ini kemungkinan dilakukan sepanjang tahun, yaitu mulai dari yang pertama, starter atau saat ayam dikandangkan dipilih yang lemah, cacat dan tidak sehat. Yang kedua, pada masa pertumbuhan, yaitu yang lambat tumbuhnya dipisahkan. Yang ketiga, pada saat menjelang produksi, yaitu ayam yang lambat dewasa kelamin, ayam yang tidak mulai bertelur pada umur 30 minggu. Yang keempat, yang tidak sehat dan tidak efisien selama 7-8 bulan produksi. Dan yang kelima, setelah 1 tahun produksi, ayam yang tidak sehat, early molter, slow molter, dan yang banyak lemak pada abdomennya. Setelah masa produksi, kaling diperlukan bila produksi turun drastis dan perlu dicari juga permasalahannya. Kaling juga dilakukan pada ayam betina muda menjelang bertelur dan pada ayam dewasa menjelang produksi menurun. Khusus untuk breeding farm, perlu dilakukan kaling pada pejantan untuk menghindari bibit yang kurang baik, seperti sifat kebetina-betinaan yang dimiliki pada ayam jantan. Pada jantan yang demikian biasanya kurang agresif dan hasil telurnya mempunyai daya tetas yang rendah atau kurang baik. Sifat kejantanan juga terdapat pada ayam betina, biasanya bentuk tubuh seperti jantan dan berkokok serta agresif. Kaling ini juga perlu dilakukan pada pemeliharaan ayam petelur karena berguna untuk yang pertama, menjaga supaya produk pada vlog tersebut tetap tinggi, yang kedua, mengurangi biaya ransum, yang ketiga, mengurangi penyebaran penyakit, dan yang keempat, menyediakan ruang yang lebih luas. Ayam petelur yang baik dapat dilihat dari yang pertama, time of maturity atau dewasa kelamin, yang kedua, rate of production yaitu 220-250 butir per tahun per ekor atau lebih, dan yang ketiga, kekuatan produksi konsisten pada umur 12-15 bulan. Kaling perlu dilakukan bila rata-rata produksi pada suatu vlog kurang dari 200 butir per tahun per ekor. Dengan sistem cage, kaling akan lebih mudah dilakukan, tetapi pada sistem liter harus diamati ciri-cirinya. Selama bertelur, pada ayam akan terjadi perubahan pada tubuhnya dan akan terlihat perbedaannya pada ayam yang sedang bertelur. Perbedaan ini terjadi pada bagian-bagian tubuh seperti ven, jengger, pial, abdomen tulang pubis, bulu, pigmentasi, dan lainnya. Perbuluan pada bibit ayam yang berproduksi tinggi akan lebih rapat daripada ayam yang berproduksi rendah. Terdapat korelasi yang sangat erat antara ukuran relatif jengger dan pial dengan aktivitas ovarium. Jika keduanya besar, penuh, halus, hangat, dan mengkilat, kemungkinan ayam tersebut produksi telurnya tinggi dan sebaliknya. Kecepatan produksi juga bisa dilihat dari kehalusan dan kelenturan kulit, juga ketipisan dan keelasisan tulang pelvis. Lemak subkuntan akan terpakai selama produksi, sehingga ayam yang sedang produksi tinggi akan terasa halus, lunak, dan fleksibel abdomennya. Tulang pelvis akan terasa tipis seperti pita dan elastis, sedangkan untuk yang tidak berproduksi akan terasa tebal, tumpul, kaku, dan keras. Kemudian, pigmentasi. Pada beberapa bangsa ayam akan memperlihatkan pigmen kuning pada lemak subkuntan, shank, dan earlobe yang jelas. Pigmen ini cenderung memudar bersamaan dengan peningkatan produksi telurnya. Keberadaan pigmen pada ayam dan telur mempunyai hubungan langsung dengan keberadaan pigmen keratinoid yang disebut sentopil dalam ransum. Pada masa bertelur, semua pigmen yang diterima dari makanan dialihkan ke ovarium untuk pembentukan kuning telur. Pigmen pada bagian tubuh secara bertahap menghilang dan ini tidak tergantikan selama individu tersebut bertelur secara kontinu. Bagian ven kehilangan pigmen secara cepat dari warna kuning menjadi putih ataupun pink. Sedangkan airing kehilangan pigmen lebih lambat dari ven. Setelah ini, baru bagian earlobe. Bagian earlobe warnanya putih, berarti ayam telah bertelur secara kontinu pada periode yang lebih panjang. Selanjutnya, warna yang menghilang adalah bagian paruh. Paruh memutih apabila ayam telah bertelur 4-6 minggu. Shank merupakan bagian yang paling akhir kehilangan warna.
Sheng ini yang memucat menunjukkan ayam telah berproduksi kontinu selama 15-20 minggu. Sedangkan bila ayam berhenti bertelur, pigmen muncul kembali di daerah-daerah yang pigmennya hilang. Ayam yang telah berhenti bertelur selama 2-3 minggu akan terlihat ujung paruh masih pucat, sedangkan dasarnya berwarna kuning. Adapun prosedur kerja dari praktikum Kaling ini, yang pertama, letakkan ayam di atas baki preparat dan usahakan ayam harus dalam keadaan tenang. Yang kedua, perhatikan dan raba jengger serta pial, amati ukuran, warna dan keadaannya. Yang ketiga, perhatikan keadaan kepala, paruh dan mata. Yang keempat, perhatikan keadaan tubuhnya. Lalu yang kelima, perhatikan dan raba bagian abdomen dan ven. Yang keenam, ukur dengan jari jarak antara tulang pubis serta jarak tulang pubis dengan sternum. Yang ketujuh, raba keadaan tulang pubis. Lalu yang kedelapan, perhatikan lemak pada kulitnya terutama bagian abdomen. Yang kesembilan, lihat juga keadaan Sheng. Yang kesepuluh, perhatikan keadaan pigmentasinya. Yang kesebelas, periksa bulu-bulu di sayap untuk mengetahui sudah molting atau belum. Lalu yang ke-12, buat kesimpulan dari pengamatan tersebut, apakah ayam berproduksi atau tidak berproduksi dan berproduksi tinggi atau rendah. Yang ke-13, ayam dipotong. Lalu yang ke-14, buka bagian dada dan perutnya untuk mengetahui keadaan alat reproduksinya dan perhatikan serta ukur tiap bagian dari ovidaknya. Yang ke-15, ovidak juga dibelah dan dibedakan keadaan dari bagian dalamnya. Berdasarkan karakteristik dalam penilaian Kaling, adapun cara untuk menentukan ayam petelur yang baik berdasarkan head type yaitu kepala gepeng, leher ramping, badan panjang, dada dalam, punggung lebar, sheng gepeng, jengger luas dan besar, bulu rapat dan halus. Untuk ven masih mengkerut dan fase molter yaitu late molter dan rapid molter. Selanjutnya, penilaian untuk menentukan ayam petelur yang belum berproduksi yaitu jengger dan pial relatif kecil, ven mengkerut, jarak antara tulang pubis jika dipegang memiliki ukuran kurang dari 2 jari orang dewasa. Yang keempat, jarak antara tulang dada dengan tulang pubis jika dipegang memiliki ukuran kurang dari 2 jari orang dewasa. Lalu, lemak pada kulit abdomen halus dan tipis, memiliki bulu yang rapat dan mengkilat, dan memiliki warna pigmentasi pada A. Ven berwarna kekuningan, B. Face berwarna kekuningan, C. Airing berwarna kekuningan, D. Earlobe berwarna kekuningan, E. Beak berwarna kekuningan, dan F. Sheng berwarna kekuningan. Selanjutnya untuk penentuan ciri ayam petelur yang berproduksi tinggi yaitu memiliki jengger dan pial yang relatif besar, merah cerah, lentur, lunak, dan halus. Lalu memiliki ven yang besar, basah, mengembang, lentur. Lalu jarak antara tulang pubis jika dipegang memiliki ukuran 2-3 jari orang dewasa, saling menjauh, pipi seperti pita dan elastis. Lalu, jarak antara tulang dada dengan tulang pubis jika dipegang memiliki ukuran lebih dari 3 jari orang dewasa. Lemak pada kulit abdomen tipis, halus, luas, fleksibel, dan lunak. Lalu memiliki bulu yang rapat dan mengkilat. Untuk kriteria holding, abdomen halus, empuk, dan tulang pubis tipis. Lalu memiliki warna pigmentasi pada yang pertama, ven, putih kebiru-biruan atau pink, face kemerahan, airing putih, earlobe putih, beak putih, dan sheng berwarna putih. Lalu, untuk ayam petelur yang berproduksi rendah memiliki ciri berdasarkan head type yaitu kusam, kasar, bulat, dan mata cekung. Berdasarkan body type, pendek, punggung sempit, tubuh tipis, dan berdada dangkal. Lalu, untuk jengger dan pial relatif lebih kecil. Untuk ven agak mengkerut. Dan jarak antara tulang pubis jika dipegang memiliki ukuran 1-2 jari orang dewasa, sedangkan untuk jarak antara tulang dada dengan tulang pubis jika dipegang memiliki ukuran 2-3 jari orang dewasa. Lemak pada kulit abdomen dangkal dan sempit, memiliki sheng gepeng, terdapat bulu baru, memiliki fase molter yaitu early molter dan slow molter.
lalu memiliki warna pigmentasi pada A. Fan agak kekuningan, B. Face agak kekuningan, C. Airing agak kekuningan, D. Earlobe agak kekuningan, beak agak kekuningan, dan shank agak kekuningan. Lalu yang terakhir, untuk ayam petelur yang sudah berhenti berproduksi memiliki ciri yang pertama, jengger dan pial relatif besar, merah cerah, lentur, lunak dan juga halus, fan kecil, kering, mengkerut dan keras, jarak antara tulang pubis jika dipegang memiliki ukuran kurang dari 2 jari orang dewasa, dan jarak antara tulang dada dengan tulang pubis jika dipegang memiliki ukuran kurang dari 3 jari orang dewasa. Lemak pada kulit abdomen sempit, kaku, keras seperti berdaging, lemak tebal dan keras, dikarenakan lemak tidak dimanfaatkan lagi untuk pembuatan telur. Untuk bulu, sudah mulai rontok, usang berjumpai dan juga sobek-sobek. Dan untuk kriteria holding, yaitu abdomen tebal keras dan tulang pubis tebal. Lalu memiliki warna pigmentasi pada fan, kekuning-kuningan, face kekuning-kuningan, airing kuning, earlobe kuning, beak kuning, dan shank kuning. Sekian video hari ini, jangan lupa untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Salam sehat selalu, tetap semangat!